termasuk kewajiban orang tua. Kita sekarang bicara kewajiban orang tua. Jadi ini kita bicara parenting, pendidikan sebagai orang tua. Bagaimana jadi orang tua yang baik. Jangan hanya nuntut anak supaya baik, tapi kita nggak berusaha jadi orang tua baik. Nggak benar juga tuh, zalim tuh begitu caranya. Mendidik adab anak-anaknya, mengajarkan mereka, menempa mereka, itu diperintahkan tuh oleh Islam. Wajib orang tua perhatian terhadap pendidikan adab anaknya, akhlak anaknya, ilmu agama anaknya wajib. Ajarin mereka, beri paham mereka ilmu agama, didik adab akhlaknya. Karena kalau anak-anak kita nggak kita ajarin ilmu agama, bagaimana tahu dia halal haram? Bagaimana tahu cara berbuat ketaatan kepada Allah? Bagaimana dia tahu cara hak mana yang hak, mana yang batil? Kalau nggak tahu halal haram, hak batil, bagaimana cara taat kepada Allah? Bagaimana mau selamat dari api neraka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى خصوصا إلى أبوي السيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Ahmad Rashid Dahlan. Begitu juga segenap pengurus daripada Masjid Al-Madinah dan segenap jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah istiqamah Majelis Duha Sabtu Majelis Masjid Al-Madinah. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat sampai mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan kajian kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Dan betul yang tadi Kiai Rashid sampaikan, bulan ini harusnya saya seperti biasa Sabtu pertama, tapi khusus bulan ini saya minta di swift jadwalnya jadi Sabtu kedua. Kenapa? Karena eman kalau sampai bulan ini saya berhalangan lagi. Waktu November saya berhalangan karena memang Sabtu pertama jatuhnya habis acara di rumah, pegel-pegelnya belum rapi Kiai. Habis Jakarta Barat bersolawat itu November. Pas Desember kenapa ya berhalangan, sakit apa pas Desember berhalangan lagi. Karena memang luar biasa, kegiatan padatnya luar biasa. Nah kemudian Sabtu yang sekarang kemarin Januari bertepatan dengan acara Isra Mi'raj di tempat guru kami Al Habib Hamid dan Nagib Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim di Darinat, di daerah Megamendung sana.
Yang mana mau nggak mau saya harus hadir, bahkan saya izin dari pengajian perempuan di Petamburan nama imam besar disuruh hadir ke dari Inat, makanya saya nggak bisa hadir di tempat ini. Nah eman kalau sampai Januari nggak ngaji lagi berarti 3 bulan berturut-turut dapat piring cantik dong Bu. 3 bulan berturut-turut berhalakal. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan mohon maaf kadang-kadang saya ini ketika berhalangan Bu di Al-Madinah bukannya nggak beban, saya beban berat hati kalau pas berhalangan di Madinah, karena majelis Ahad Sabtu pertama di Al-Madinah itu termasuk majelis yang sebenarnya jadi obat buat saya, jadi obat, jadi kesenangan hati, jadi ketenangan jiwa. Mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul di tempat ini, besok di akhirat kita kumpul lagi sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Kita melanjutkan pembahasan tentang etika berkeluarga di dalam Islam. Masih pembahasan tentang bainal aba'i wal abna, hubungan antara orang tua dengan anak. Lebih dari atas ke bawah kalau ini, dari orang tua ke anaknya. Kita sampai yang ke-6, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, ihtimamul aba bita'dibi abnaihim wa ta'limihim wa tahdhibihim, faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wa qala Ali radhiyallahu anhu 'allimuhum wa hadhibuhum, wa qala al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu muruhum bi ta'atillah wa 'allimuhumul khair. وفي تاريخ البخاري مرفوعا ما نحل والد وولدا أفضل من أدب حسن. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. وينبغي للوالد أن يعتني بابنته كما يعتني بابنه فيربيها على الكمال والوقار ويكملها بالأدب والحياء ويمنعها من التهتك والتبرج ويأمرها بالصلاة والصيام والصدق والعفاف وليعلم بأن شرفه معقود بشرفها وسمعته بسمعتها فليختار لها زوجا صالحا وليعجل بزواجها متى وجد كفءا لها ولييسر مهرها بقدر المستطاع وليبحث عن دين زوجها خاطبها وخلقه قبل أن يبحث عن مرتبه وأملاكه فذلك دأب الراشدين وسيرة السلف الصالحين. Alhamdulillahi Rabbil. Kita melanjutkan kajian tentang etika berkeluarga dalam Islam, Bapak Ibu sekalian. Termasuk kewajiban orang tua. Kita sekarang bicara kewajiban orang tua. Jadi ini kita bicara parenting, pendidikan sebagai orang tua. Bagaimana jadi orang tua yang baik. Jangan hanya nuntut anak supaya baik, tapi kita nggak berusaha jadi orang tua baik. Nggak benar juga tuh, zalim tuh begitu caranya. Di sisi lain kita nuntut anak buat baik, Islam nuntut anak buat baik. Di sisi lain Islam nuntut orang tua untuk jadi orang tua yang baik. Nah diantaranya kata Abu Ya, umat Islam mengharuskan ihtimamul aba bita'dibi abnaihim wa ta'limihim wa tahdhibihim. Islam itu mengharuskan orang tua untuk perhatian dengan ta'dib, pendidikan adab, mendidik adab anak-anaknya, mengajarkan mereka, menempa mereka, itu diperintahkan tuh oleh Islam. Wajib orang tua perhatian terhadap pendidikan adab anaknya, akhlak anaknya, ilmu agama anaknya, wajib. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman. Ini untuk orang-orang yang di hatinya ada keimanan, berarti Anda dipanggil oleh Allah Ta'ala. Anda yang sedang diketuk untuk mendengarkan baik-baik pesan dan petuah ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naran, dari api neraka. Bagaimana kita ngejaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kalau kita buka kitab tafsir Ibnu Katsir diantaranya,
Di situ banyak disebutkan riwayat-riwayat yang intinya kita ngejaga diri kita ini dari api neraka dengan berbuat ketaatan kepada Allah. Itu diri kita tuh. Tapi buat anak-anak kita bagaimana? Keluarga kita, istri, keluarga, anak-anak kita, gimana caranya? Ini dijelasin sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa qala Ali, kata Sayyidina Ali, maksudnya ngejaga anak-anak dari api neraka, allimuhum wahadzibuhum, ajarin mereka ilmu agama. Ajarin mereka, beri paham mereka ilmu agama, didik adab akhlaknya. Karena kalau anak-anak kita nggak kita ajarin ilmu agama, bagaimana tahu dia halal haram? Bagaimana tahu cara berbuat ketaatan kepada Allah? Bagaimana dia tahu cara hak mana yang hak, mana yang batil? Kalau nggak tahu halal haram, hak batil, bagaimana cara taat kepada Allah? Bagaimana mau selamat dari api neraka? Jadi kuncinya itu tuh, kalau mau ngejaga anak dari api neraka, ajarin agama Allah, ajarin halal haram, ajarin syariat, ajarin akhlak adab yang baik. Itu kalau kita mau anak kita selamat dari api neraka. Mohon maaf Bu, kadang-kadang mohon maaf nih, masih banyak orang tua yang kalau anaknya nggak sekolah formal takut banget. Anaknya nggak masuk sekolah formal sehari aja, bingungnya luar biasa. Bagus, saya nggak bilang nggak bagus. Orang tua perhatian sama pendidikan anak bagus apa kagak? Bagus. Tapi yang saya sayangkan kadang-kadang anaknya nggak sekolah formal ketakutan banget. Tapi anaknya nggak ngaji biasa-biasa aja. Anaknya nggak ngerti halal haram biasa-biasa aja. Anaknya nggak ngerti baca Al-Quran biasa-biasa aja, kayak nggak ada beban, nggak ada takut. Padahal itu yang bakal bermanfaat setelah kita mati nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagaimana kita perhatian sama pendidikan formal anak-anak kita SD, SMP, SMA, maka harus kita lebih perhatian lagi sama pendidikan agama dia. Kenapa? Karena itu yang bakal nyelamatin anak-anak kita dari api neraka. Bu, sayang nggak sama anaknya Bu? Oh bukan sayang lagi, mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah. Bu, rela nggak kalau anaknya sakit? Nggak rela. Apakah ada yang lebih menyakitkan dari api neraka? Kalau kita nggak rela lihat anak kita kesakitan, maka harusnya yang paling kita pikirkan pertama, bagaimana caranya anak kita nggak kesakitan kena neraka. Karena nggak ada sakit yang lebih parah dari sakit neraka, saudara. Cuman kadang kita nggak kepikiran ke situ. Ya. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, muruhum bi ta'atillah wa 'allimuhumul khair. Cara ngejaga anak dari api neraka, perintahkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa 'allimuhumul khair, dan ajarin mereka kebaikan. Capek emang Bu, capek. Lelah emang lelah. Bangunin anak subuh capek apa kagak Bu? Oh capek. Apalagi kalau anaknya malamnya begadang main game Bu. Betul Bu ya? Dibangunin susah nggak? Susah. Cuman mendingan kita capek sekarang daripada besok kita lihat anak di neraka, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya sering ceritain tuh berkali-kali, buat saya ngingetin aja dah, buat saya ngingetin Bapak Ibu sekalian. Saya sering ceritain Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki ini, pengarang kitab ini, pernah ditanya, saya pernah dengar dari beberapa orang riwayat ini. Beliau ditanya sama seorang ibu, wahai Sayyid, saya kesian kadang bangunin anak saya subuh mau sholat, kesian, dia capek, dia lelah, nggak tega mau banguninnya. Ditanya balik sama Abu, ya, oh kamu kesian Bu? Iya. Saya mau tanya Bu, kira-kira kalau rumah kita kebakaran, anak kita lagi tidur, capek Bu, ngorok tidurnya, bangunin jangan? Kesian Bu, baru sebentar tidurnya, bangunin jangan? Dia nggak bisa dibangunin kecuali disiram, tidurnya udah ngedablek banget dah, siram jangan? Disiram nggak bangun juga, nih api makin gede nih, kesian capek deh, biarin aja dah. Hah? Mesti diseret, seret jangan? Seret kalau perlu. Kenapa? Takut kebakar. Giliran anak kagak sholat subuh, dia bakal kebakar neraka, api yang lebih dahsyat dari api dunia, saudara.
Kenapa sama api dunia kita nggak tega, giliran api akhirat kita tega, anak kita kena api akhirat. Na'udzubillah min. Ya, capek Bu, emang lelah, memang letih memang, tapi jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara, tapi kita rela nanti kehilangan anak-anak kita selama-lamanya di akhirat kalau masuk ke neraka. Na'udzubillah min. Jadikan mindset Bu, jadikan mindset di keluarga kita seperti yang dikatakan Abu Yahya Hasan bin Ahmad Baharun, Syekhuna Murabbi Arwahina, pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Beliau selalu mengatakan kepada putra-putranya, waktu kita kumpul yang sebenarnya bukan sekarang. Di dunia ini tempatnya berjuang, jadi jangan nyari enak di dunia. Waktu kita kumpul bukan sekarang di dunia, tapi waktu kumpul sebenarnya nanti di akhirat, saudara. Itu waktu kumpul yang abadi. Jangan sampai gara-gara kenikmatan sesaat di dunia, nggak mau capek di dunia, nggak mau pegal di dunia, besok kehilangan kumpul yang abadi di akhirat. Capek memang, lelah, letih, tapi itulah jalan kemuliaan. Mudah-mudahan kita dikumpulin sama anak-anak kita di sorga besok, insyaallah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Allah. Wa fi tarikh al-Bukhari marfu'an ma nahala walidun waladan afdala min adabin hasan. Ya, di dalam sebuah hadis riwayat yang disebutkan dalam tarikh al-Bukhari, tarikh al-Kabir. Imam Bukhari itu punya kitab bukan hanya Sahihul Bukhari, ada tarikh al-Kabir al-Bukhari, ada Adabul Mufrad al-Bukhari, tapi yang isinya konsisten hanya hadis sahih itu Sahihul Bukhari. Kalau Adabul Mufrad, tarikh al-Bukhari, ada hadis-hadis dhaif di dalamnya ada. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai, tetap dipakai karena hadis dhaif itu bisa dipakai dalam konteks-konteks tertentu. Di dalam Tarikhul Bukhari ada riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda marfu'. Kalau marfu' ini berarti riwayatnya dari Nabi. Ma nahala walidun waladan afdhala min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang lebih afdal dari orang tua kepada anaknya melebihi adab yang baik. Nahala yanhala ya'ta yu'ti tabarra'a bi syai'. Jadi pemberian, peninggalan yang terbaik dari orang tua, peninggalan terbaik dari orang tua bukan rumah, peninggalan terbaik dari orang tua bukan harta, tapi peninggalan dari orang tua yang terbaik adalah akhlak mulia. Itu peninggalan terbaik dari orang tua, saudara, dan itu investasi terbaik orang tua buat anaknya. Karena kita semua bakal mati, Bu. Yang kita harapin nanti kita mati ninggalin anak-anak yang ingat kita, ngedoain kita setelah kita mati. Bagaimana dia bakal ngedoain kita kalau akhlaknya nggak baik? Di antara kebaikan akhlak anak adalah ingat kepada orang tua. Maka didik dari sekarang. Apa yang kita petik besok, saya selalu katakan di berbagai kesempatan kalau bicara hubungan orang tua sama anak, saya selalu katakan, karena memang manusia itu perlu diingatkan berkali-kali, Bu. Oleh Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab mengatakan kenapa manusia kadang perlu diingatkan berkali-kali, ibarat pedang. Pedang itu dari besi, kalau dipanasin sekali doang nggak bisa jadi pedang yang bagus, mesti dipanasin berkali-kali. Setelah dipanasin berkali-kali, ditempa berkali-kali, dipukul berkali-kali, mungkin sampai puluhan ratusan kali dia dipukul, baru bisa jadi pedang yang tajam, saudara. Begitu juga kita manusia, kadang diingetin sekali nggak cukup. Saya selalu ingatkan di berbagai kesempatan untuk motivasi kita orang tua supaya serius mendidik anak. Apa yang kita tanam nih hari adalah apa yang kita petik besok di kemudian hari, saudara. Jangan mimpi kita dapat anak yang soleh, jangan mimpi kita dapat anak yang ngedoain kita setelah kita mati kalau sekarang kita nggak didik dengan baik, nggak dikenalkan dengan majelis, nggak dikenalkan dengan ilmu, nggak dikenalkan dengan akhlak. Jangan mimpi. Apa yang kita petik besok adalah apa yang kita tanam hari ini. Manzara hasad, siapa yang nanam dia yang panen. Ayo, sejauh mana kita nanam? Saya ingat, saudara, saya bisa duduk di sini Bapak Ibu sekalian, di depan Bapak Ibu sekalian, bukan karena saya, tapi berkat didikan orang tua dan guru-guru saya. Saya bisa ngajar di sini, ngajar di berbagai tempat, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat didikan orang tua dan guru saya. Ibu saya masukin saya ke pesantren bukannya nggak perjuangan, Bu, perjuangan. Saya anak pertama, anak kesayangan, anak boleh kepengen.
Karena ibu saya waktu nikah 3 tahun nggak dapat anak, habis itu baru dapat anak saya. Setelah ngamalin ada tirakat, ngamalin Asmaul Husna 3 tahun, habis itu dapat kabar gembira hamil saya habis itu. Jadi anak kesayangan Bu, kalau bahasa orang Betawi anak boleh kepengen. Itu waktu mau mondok, Masya Allah, ibu saya nangisnya 2 minggu kegerapi Bu. Lah bener, mau saya mondok tuh ibu saya nangisnya 2 minggu kegerapi. Perjuangan banget Bu, ketika anak-anak lain kumpul tiap hari sama orang tuanya, anak-anak lain sekolah tiap hari balik ke rumah kumpul sama orang tuanya, saya kumpul sama orang tua kalau liburan doang, setahun sekali, paling top setahun 2 kali. Nelepon sekali-sekali, sebulan sekali dulu di pondok bisa nelepon, itu pun teleponnya dibatasin 10 menit, zaman saya masih zaman wartel dulu, 10 menit doang bicara boleh sama orang tua, itu pun 10 menit tuh diketok-ketok, udah ditungguin sama orang berikutnya. Perjuangan itu gak main-main Bu, luar biasa. Saya hampir 6 tahun Bu mondok gak pernah ditengokin sama orang tua, hampir 6 tahun mondok gak pernah ditengokin sama orang tua, boro-boro ditengokin, diizinin aja gak pernah di luar waktunya. Ya pulang liburan doang udah. Habis itu lanjut lagi kuliah ke Hadramut 5 tahun di Al-Ahqaf University. Perjuangan orang tua gak main-main. Abah saya waktu saya mondok bukan lagi ada duit, pas-pasan tuh waktu saya sering ceritain, sampai waktu itu ada punya motor satu-satunya, motor kesayangannya tuh Tiger, tinggal satu-satunya tuh motor kesayangan, dijual sama abah saya buat demi ngasih saya jajan ketika mondok, bayar SPP itu waktu udah nggak ada uang lagi. Perjuangan Bu, itu yang bisa bikin saya duduk di tempat ini dan ngajar di tempat-tempat lainnya. Setiap huruf yang saya sampaikan saya bacakan di depan Bapak Ibu sekalian. Setiap manfaat yang saya sampaikan kepada umat, yang pertama dapat pahalanya bukan saya, tapi yang pertama dapat pahalanya ayah ibu saya dan orang tua saya dan guru-guru saya, saudara. Yaitu yang mereka tanam. Kemarin tuh hol abah saya baru tahu juga tuh Bu, saya baru tahu. Kiai Haitami cerita. Jadi zaman saya mondok itu abah saya kan naik motor. Abah saya dulu komandan Laskar FPI Bu. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu abah saya kalau pulang dari mana-mana lewatin Darul Aitamnya Kiai Haitami Nuh tuh di Kampung Baru. Kalau lagi ada kiai abah saya mampir sebentar, walaupun rezeki pas-pasan sebagian disisihin buat nyumbang ke Darul Aitam, ke panti asuhan. Itu yang cerita Kiai Haitami, saya baru tahu nih cerita beberapa tahun setelah abah saya meninggal. Itu rutin kata Kiai Haitami, abah antum dulu setiap lewat sini mampir sempetin nyumbang buat panti asuhan, terus ngomong sama Kiai, Kiai doain tuh Hanif lagi mondok, doain biar jadi orang. Tuh abah saya tuh perjuangannya, dan saya nggak tahu itu kecuali setelah abah saya meninggal, saya baru tahu. Jadi saya katakan alhamdulillah tahaddusan bini masih bisa duduk di tempat ini, ngajar di tempat-tempat lainnya, ngasih manfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang pertama dapat pahalanya abah saya, ibu saya, guru-guru saya. Itu adalah benih yang mereka tanam. Itu adalah usaha yang mereka lakukan. Sekarang mereka petik, saudara. Jadi jangan mimpi Bapak Ibu sekalian, kita bisa memetik buah kalau nggak mau nanam. Capek dari sekarang. Kalau mau kita mati besok dikirimin, capek dari sekarang, lelah dari sekarang. Nggak apa-apa capek dari sekarang, yang penting besok di akhirat di surga kita kumpul sama orang-orang yang kita cintai, sama anak-anak kita, orang-orang yang kita sayang. Amin ya rabbal. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Jadi jangan dianggap enteng nih, jangan dianggap enteng. Kalau kita khawatir dengan masa depan anak kita kerja apa, kita khawatir dengan masa depan anak kita ijazahnya apa, kita khawatir dengan masa depan anak kita karirnya bagaimana, ada yang lebih mesti kita khawatirkan. Di mana nanti anak-anak kita di surga apa di neraka? Bagaimana nanti sholatnya dia? Bagaimana baca Qur'annya dia? Bagaimana nanti setelah kita mati, apakah dia mendoakan kita apa kagak? Itu yang mesti lebih kita khawatirkan Bapak Ibu sekalian. Perhatian sama urusan sekolahnya, ijazahnya, kerjanya bagus, saya nggak bilang nggak bagus, itu bagus. Tapi ada yang mesti lebih kita perhatikan. Apa? Jangan sampai dia kena bahaya terbesar.
Apa bahaya terbesar? Neraka. Bagaimana caranya anak-anak yang kita sayang, yang kita cinta, yang kita nggak ridho tuh anak sampai sakit, nggak ridho kalau tuh anak sampai kenapa-napa, kita kepikiran, anak panas, orang tuanya nggak bisa tidur, kita nggak pengen anak kita sakit, saudara. Maka jangan sampai anak kita kena rasa sakit yang terberat, yang terbesar, yaitu rasa sakitnya api neraka. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cinta, mudah-mudahan semuanya Allah selamatkan dari api neraka, insyaallah. Amin ya rabbal. Makanya pesan guru saya Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, Al-Habib Segaf, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Kata beliau, bu, di zaman sekarang kalau mau anak-anak kita selamat, minimal ada 4M yang mesti kita kerjakan. Berapa M? 4M buat anak-anak kita. Kalau mau anak selamat, minimal 4M. Apa aja 4M? Yang pertama, mondok. Mondok. Nah, Ki Rosyid, anaknya siapa namanya Ki? Rifat. Masih lucu-lucunya, masya Allah. SD masih kolokan-kolokan yang orang tua. Dilepas sama beliau demi ngapal Quran. Memang dikira kagak kangen. Bapak ibunya juga manusia. Ya, tapi itu dia, supaya anak jadi ahlul Quran, perjuangan saudara, nggak gampang. Supaya kenal akhlak, supaya kenal adab. Mondok yang pertama, tapi jangan sembarang pondok, termondok-mondok di Azaitun lagi. Jangan sembarang pondok, pondok yang betul-betul ahlus sunnah, yang gurunya jelas, soleh, sanad keilmuannya jelas. Jangan sembarangan, bu. Lihat pondok bukan dari gedungnya, lihat pondok bukan dari fasilitasnya. Kalau lihat dari gedungnya, Zaitun gak ada duanya, cuman gurunya Panji Gumilang. Lihat bukan dari itunya, lihat dari kesolehan gurunya, keistimewaan gurunya, keistiqomahan gurunya, sanad keilmuannya bagaimana. Mondokin, mondok. Dan mondok, bu, mondokin anak nggak harus jadi ulama. Ibu boleh punya anak cita-citanya jadi dokter, boleh punya anak cita-cita jadi politikus, jadi ekonom, jadi pengusaha besar, boleh. Terus mondok, beb, nggak apa-apa, mondok tetap. Mondok itu supaya kenal agama. Kalau tahu-tahu ketika mondok dia jadi kiai, rezeki. Kalau mondok tahu-tahu jadi kiai, rezeki. Nggak semua yang mondok jadi ulama, nggak semua. Kalau yang semua mondok jadi ulama, berapa banyak santri di Indonesia? 100.000, 200.000, 300.000 ulama, banyak banget kayak kacang, saudara. Nggak semua yang mondok jadi ulama, itu fakta, saudara. Tapi tujuan mondok, apakah dia nggak sukses ketika nggak jadi ulama? Nggak juga. Tujuan mondok itu supaya kenal agama. Andai kata setelah itu dia jadi dokter yang kenal agama. Dia jadi insinyur yang kenal agama. Jadi politikus yang kenal agama. Dia jadi segala macam, dia jadi orang yang kenal agama. Itu M yang pertama, mondok. Masya Allah, bu, ketika zaman sekarang fitnah, kalau di rumah anak kita gak lepas dari HP, betul apa kagak, bu? Bangun tidur yang dipegang apa? HP. Mau makan yang dipegang sendok. Makan megang HP, ngobok pakai HP. Sendok. Lagi ngobrol sama orang tua megangnya apa? HP. Pas ngaji megangnya apa? HP. Habis sholat megangnya apa? Ya Allah, HP. Itu bapak tasbih. Anak sekarang HP, pak. Pas salam langsung ngeluarin HP. Betul apa kagak? Segala macam maksiat lewat HP sekarang. Yang main judi lewat HP, pornografinya lewat HP, sampai zina mulainya dari HP, bu, pak. Zina tuh mulainya dari HP zaman sekarang. Mulainya dari HP, dari WhatsApp, dari segala macam medsos, kenalan, ketemuan, ujung-ujungnya zina. Na'udzubillah min. Di pondok anak ibu dipisahin dari HP, diajak zikir, diajak sholat 5 waktu, diajak tahajud. Padahal di rumah orang tua belum tentu bisa misahin anak dari HP. Betul apa kagak? Di pondok bisa tuh, dijaga, dipisahin tuh dari pengaruh HP, saudara. Bahkan mohon maaf, bu, pak, kalau sekarang kita sekolah di luar, sekolah dikasih tugas sama guru, itu anak mau ngerjain tugas nggak perlu mikir, nyuruh AI. Iya, manual.
Otaknya dibikin nggak mikir anak sekarang. Ngerjain tugas nyuruh AI, bikinin makalah dong tentang ini. Oh sebentaran, setengah menit selesai itu AI bikin, saudara. Lengkap dengan referensinya, udah rapi. Dan guru susah ngedeteksinya. Ini dibikin sendiri apa AI yang bikin? Sampai kemampuan intelektualnya dibikin hancur sama HP sekarang. Tapi di pondok dia dipisahkan sementara. Nggak apa-apa kamu megang HP nak, tapi nanti setelah waktunya. Kalau udah waktunya, udah lulus, udah layak, udah matang, baru megang HP. Tapi setelah zaman mondok dipisahin dari HP, dididik anak kita. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Jadi anak zaman sekarang kalau mau selamat, yang pertama apa? Pertama mondok. Yang kedua, kalau nggak bisa mondok minimal madrasah. Banyak madrasah-madrasah yang bagus, banyak. Saya dulu belajar di Al-Falah, Kiai Haji Balia Isa, Kiai Haji Kahmas Siddiq, itu guru-guru saya tuh. Kiai Haji apa namanya Yusri Haka, Kiai Haji Pasani Hatta, tuh guru-guru saya tuh waktu di Al-Falah. Banyak madrasah bagus-bagus. Di sini kita nggak kurangan madrasah, Bu, Pak. Kenapa sih kalau bisa masukin ke madrasah, kenapa nggak ke madrasah? Kenapa cari yang lain? Kalau nggak bisa juga madrasah, yang ketiga minimal mengaji. Yang ketiga apa? Mengaji. Jadi yang ketiga mengaji. Masukin dia ngaji, walaupun nggak bisa di madrasah, minimal paling nggak bisa baca Quran, tahu tajwid, tahu cara wudhu, tahu cara sholat, ngaji. Yang keempat kalau nggak bisa juga minimal majelis. Yang keempat apa? Majelis. Itu minimal yang keempat tuh. Anak kita jangan sampai lepas dari majelis. Kalau majelis ini nggak ada kadaluarsanya, Bu. Kalau majelis kita hadir sampai husnul khatimah. Karena majelis ilmu itu kebutuhan batin kita. Sebagaimana jasad butuh makanan, batin juga butuh makanan. Makanannya batin adalah ilmu. Jelas apa kagak? Ada berapa M tadi? Yang pertama apa? Mondok. Yang kedua madrasah. Yang ketiga mengaji. Yang keempat majelis. Salah satu nih, jangan sampai. Kalau nggak bisa empat-empatnya juga, sungguh nah. Jelas Ibu ya.